Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 19. Takut karena salah, berani karena benar. Pepatah inilah yang dipergunakan oleh Parlan. Hingga akhirnya ketika azan maghrib berkumandang, ia tetap saja memberanikan diri untuk datang ke masjid. Walau semua penduduk sudah memandang sinis kepadanya, namun ia tidak peduli. Ia tidak merasa takut karena ia tidak merasa salah. Karena itulah ia terus saja melakukan aktivitasnya di kampung itu sebagaimana biasanya. Ketika azan maghrib berkumandang, ia berjalan menuju masjid dan seperti biasa ia mengambil saf di tempat yang biasa ia duduki. Ikutlah ia bersama jamaah-jamaah lain menunaikan sholat fardu maghrib. Setelah sholat selesai, Parlan tidak pulang. Seperti biasanya, dia duduk di masjid, berzikir, mengaji, hingga akhirnya waktu Isya masuk. Parlan tidak mempedulikan bagaimana sinisnya penduduk kepada dirinya. Tidak mempedulikan bagaimana Pak Jatmiko begitu tajam pandangannya kepada Parlan. Nampak Pak Jatmiko sangat marah, sangat benci kepada Parlan. Namun Parlan pura-pura tidak melihat. Hingga akhirnya mereka kembali menunaikan sholat fardu Isya berjamaah. Setelah semua jamaah sholat Isya pulang, Parlan pun keluar dari masjid. Ia berjalan berlahan meninggalkan masjid. Tapi ketika baru beberapa meter keluar dari gerbang masjid, tiba-tiba seorang pemuda yang sangat ia kenal datang menghampirinya. Monyong, masih berani kau datang ke masjid? Parlan hanya menundukkan muka sambil terus berjalan. Ia tidak mau melayani pemuda yang datang kepadanya itu. Tapi tidak disangka-sangkanya sebuah tempeleng mendarat di pipi kanannya. Parlan tidak begitu merasakan sakit karena ia sudah waspada. Ia sudah mengerahkan sedikit tenaga dalam untuk melindungi dirinya. Melihat Parlan tidak merasa sakit, pemuda itu kembali menunjang Parlan dari belakang. Parlan juga tidak mempedulikan, dia tidak ada niat untuk membalas. Di dalam hatinya ia merasa enggan untuk membalas karena walau bagaimanapun pemuda ini juga penduduk kampung Sukajadi, berarti tetangganya juga saudara sekampung baginya. Namun Parlan kaget sekali ketika 4, 5, 6, 7 pemuda datang menghampirinya. Serentak mereka memukuli Parlan dengan makian-makian yang sangat menyakitkan. Parlan tidak melawan sedikit pun, ia hanya membiarkan dirinya dipukuli. Tapi tidak cuma sampai di situ, 4 orang lagi datang ikut memukuli Parlan. Sementara ibu-ibu, bapak-bapak yang baru saja keluar dari masjid tidak ada yang tertarik dengan kejadian ini. Seolah-olah mereka tidak melihat apa yang sekarang sedang terjadi di muka mereka. Tidak terkecuali Pak Mamat, Pak Musa, Bu Mira, dan Ranti. Mereka seolah-olah tidak peduli lagi kepada Parlan. Padahal dulu mereka sangat senang kepada Parlan. Lama-kelamaan Parlan Matang Biru juga mendapatkan pukulan demi pukulan dari pemuda-pemuda yang makin lama makin banyak menghantam tubuhnya dengan bermacam cara, menunjang, memukul, menyepak, membuat Parlan tumbang.
bergolek-golek di tanah. Semakin lama tempat itu semakin ramai. Tapi semua yang datang itu hanyalah menonton saja. Tidak ada seorang pun yang merasa kasihan kepada Parlan. Menyadari kalau terus begini ia merasa ia akan hancur juga, maka Parlan mulai mengambil sikap. Ia mengerahkan tenaganya, kemudian perlahan berdiri dan mengambil langkah 1000 meninggalkan tempat itu. Kini Parlan berlari secepat mungkin. Orang-orang itu pun tidak pula mengejar Parlan. Mereka hanya menyoraki maling kepada Parlan dan membiarkan Parlan semakin lama semakin jauh. Parlan terus saja berlari meninggalkan tempat itu dan kini ia duduk di bawah sebatang pohon yang cukup rindang setelah ia merasa di situ ia akan aman. Setelah memastikan keadaan sudah tidak seperti tadi lagi, orang-orang sudah pada kembali ke rumah masing-masing. Perlahan-lahan sambil mengendap-endap, Parlan pun menuju belakang rumahnya. Perlahan ia memasuki rumahnya. Parlan memasukkan barang-barang yang ia butuhkan ke dalam tas yang kemarin dibawanya dari kota. Tidak terkecuali surat menyurat, termasuk surat yang kemarin diambilnya dari rumah Pak Ilham. Tidak ketinggalan pula handphone yang kemarin dihadiahkan oleh sahabatnya di kota. Ketika ia memasukkan handphone itu ke dalam tas, terbayang olehnya bagaimana hangatnya sikap Handoko kepadanya. Namun ia membuang jauh kenangan itu karena ia tahu ia harus cepat-cepat meninggalkan rumah itu sebelum ada orang yang melihatnya. Bukannya ia takut, tapi Parlan merasa enggan untuk bermusuhan dengan saudara-saudaranya yang sama-sama hidup di satu kampung. Bukankah dulu mereka hidup akur, hidup aman, tentram, dan penuh persaudaraan? Hal ini hanyalah sebuah salah paham, katanya di dalam hati. Karena itulah ia tidak mau memperpanjang persoalan ini. Baginya, biarlah ia meninggalkan kampung ini untuk sementara menjelang suasana dingin. Kelak, bila suasana sudah agak dingin, ia tetap ingin masih tinggal menempati rumah warisan orang tuanya ini. Perlahan Parlan meninggalkan rumah warisannya menuju simpang, di mana di sana ia akan dapat keluar dari kampung Sukajadi, kampung kelahirannya ini. Parlan terus berjalan. Sekarang ia sudah berada di simpang desa Sukajadi. Ia telah berada di atas jalan raya menuju kota. Parlan ingat dulu ketika mobil yang ia tumpangi saat mau berangkat ke kota pergi bekerja. Mobil itu kemarin berhenti di sebuah simpang yang namanya Simpang Telaga, kira-kira cuma 30 kilo dari kampung Parlan. Di simpang itu ia melihat sebuah rumah makan. Di samping rumah makan itu ada beberapa leret rumah, dan di salah satu pintu rumah yang bersusun itu ada sebuah kertas yang bertuliskan dikontrakan. Itulah yang dituju oleh Parlan. Ia merasa perlu mencari tempat untuk mencari ketenangan sambil menunggu keadaan kampungnya membaik. Lagi pula ia melihat tidak jauh dari simpang itu ada sebuah masjid yang cukup indah, bisa dipergunakannya untuk sholat berjamaah. Dan beberapa lama kemudian di depan sana juga sudah masuk ke daerah kota kecil yang di situ ada ruko-rukonya. Mulailah masuk daerah yang padat penghuninya, walau hanya daerah kota kecamatan.
Itulah sebenarnya yang menjadi tujuan Parlan. Namun untuk berjalan sejauh 30 kilo itu bukanlah hal yang mudah bila dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Karena itulah Parlan duduk di pinggir jalan sambil menunggu kendaraan yang lewat. Tak lama lewatlah sebuah mobil angkutan kota antar provinsi. Parlan berusaha menghentikan mobil itu, kemudian ia pun berlalu bersama mobil yang baru saja dihentikannya. Tak lama, tampaklah olehnya simpang yang ia tuju. Ia pun berhenti di simpang Telaga. Ya, simpang Telaga. Itulah namanya. Bersambung.